Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang kedua Ramadan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan sampai pada akhir Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menyusuri tauladan semua kehidupan kita, semua aspek-aspek ibadah kita. Karena Rasulullah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimahullah yang kami hormati, DKM Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimahullah. Di bulan Ramadan ini kita masuk pada bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa, saum atau siam. Dalam arti siam, saum ini ada dua kata. Kutiba alaikumus siam, ada juga kata-kata saum. Jadi puasa itu bisa saum, bisa siam. Secara bahasa sama, saum dengan siam sama secara bahasa. Artinya imsak, menahan. Namun dalam arti istilah ini ada perbedaan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita siam. Kutiba alaikumus siam. Dalam arti siam itu adalah al-imsak. Tapi secara istilah adalah kita meninggalkan anil muftirat, yang membatalkan puasa. Apa? Makan, minum, dan hubungan dengan istri, atau istri berhubungan dengan suami. Itu artinya siam dalam arti istilahnya. Jadi kita kalau bulan puasa batal kalau kita makan, minum, dan hubungan. Itu tarifnya, itu pengertiannya dalam istilah. Dan itu yang dipakai dalam ilmu fikih dan menggunakan kata-kata siam. Tetapi saum itu mempunyai arti yang berbeda. Dalam pengertian, maknanya itu saum adalah sama imsak, tetapi dalam arti global, umum. Saum menahan apa saja. Bisa menahan dari perbuatan keji, menahan dari berbicara yang tidak benar, menahan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu menahan. Seperti dalam Quran sebutkan ini nadatul rahmani sauma. Artinya ketika itu Siti Maryam
puasa ini nadatul rahmani sawma. Jadi dia enggak ngomong, jadi itu disebutkan dengan saum. Nah makanya saum itu pengertiannya umum, saum. Tapi kalau siang, ta'rifnya adalah meninggalkan makan, minum, dan hubungan. Bayangkan kalau Allah mewajibkan kita dengan kata-kata saum. Artinya untuk Allah mewajibkan kita dengan kata-kata siang. Coba kalau saum, bisa nggak kita puasa? Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, nggak ngomongin orang, nggak melihat sesuatu yang jelek, nggak berangkat ke sini, nggak ke sini, bisa nggak kira-kira? Saya yakin sangat berat, bahkan nggak bisa kita. Kalau kita menggunakan, kalau Allah menggunakan kata-kata saum, makanya masih butuh kata-kata siang. Jadi kita yang nahan lapar, dagang, sama hubungan, udah. Coba kalau Allah mengucapkan kutiba alaikumus shaum, wah itu luar biasa kita, belum tentu sanggup kita. Nah, hadirin rahimakumullah, ada hal-hal yang tersirat. Kenapa Allah menggunakan kata-kata siang? Karena itu hukum. Puasa itu hukumnya wajib. Kalau tidak melaksanakan puasa, dosa. Dalam hukum itu yang menonjol adalah zahirnya, dalam hukumnya. Nggak ada yang hukum tersirat, nggak ada. Hukum itu zahir. Sholat hukumnya apa? Ya ini kelihatan. Sholat kelihatan apa? Ya hukumnya sujudnya zahir. Puasa makanya disebut siang, zahir, nampak. Nampaknya apa? Makan, kelihatan makan. Kita nggak makan, kelihatan juga nggak makan. Nggak minum, nggak berhubungan. Itu zahir, itu namanya hukum. Kalau hukum itu batil, susah kriterianya. Kriteria batil susah. Kalau saum nggak boleh ngomongin orang misalnya. Kita ngomong sedikit aja, batal. Nah, apa kriteria ngomongin orang itu? Susah. Tapi kalau kriteria makan, ya ketahuan, makan. Minum. Nah itu makanya saum lebih berat. Makanya Allah menggunakan kata-kata kutiba alaikumus shaum. Cuma 3 aja, makan, minum, hubungan, sudah. Ninggal itu selesai puasa. Itu puasanya. Nggak tahu kalau pahalanya, karena pahala itu Allah yang akan memberikan pahala. Tapi itu juga tidak bisa dikriteria lagi. Makanya kalau siang, alhamdulillah bisa kita laksanakan. Tapi kalau saum, mudah-mudahan jangan sampai ada saum gitu, karena susah sekali, berat. Apalagi bagi orang yang sering ngomongin orang. Itu kalau nggak boleh ngomong saya mau coba, pengen ngomongin orang. Tapi alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita semua siap melaksanakan puasa lahir batin sampai akhir Ramadan, nggak makan, minum, dan berhubungan. Karena itu saja memang dalam fikih. Tetapi nanti dalam ilmu lain beda, digunakan saum kalau dia mampu. Makanya itu adalah bagaimana kita dianjurkan untuk melaksanakan saum, tapi bukan kriteria hukumnya. Mudah-mudahan kita setiap hari ya mengurangi jalan-jalan kita, karena jalan-jalan banyak kita lihat. Semakin kita lihat, ada saja gitu yang bisa mempengaruhi puasa kita. Hadirin rahimahullah, jadi ini sedikit ada perbedaan siang dengan saum. Jadi saum lebih umum, siang termasuk di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita menahan apa saja itu saum. Hadirin rahimahullah, kemudian inti puasa itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa.
Ini ada lagi la'alla. La'alla itu adalah taroji, pengharapan. La'allakum tattaqun. Di dalam surat ini disebutkan la'allakum tattaqun. Tattaqun itu dalam fi'il, kalau bahasa Arab fi'il mudhari. Tattaqun itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang berlaku hari ini, hadir, wal mustaqbal. Jadi mudhari itu fi'il yang berlaku hari ini dan yang akan datang. Artinya berkelanjutan ke fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi yang sudah selesai, fi'il mudhari sekarang dan yang akan datang berkelanjutan. Kenapa Allah menggunakan kata-kata tattaqu fi'il mudhari? Ini yang mesti kita cermati. Jadi yang namanya la'allakum tattaqun, kenapa Allah tidak menggunakan muttaqin? La'allakum muttaqin, mudah-mudahan agar kamu menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Tetapi justru digunakan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bukan orangnya, tapi pekerjaannya. Kalau orangnya mungkin sudah selesai, tapi pekerjaan ini berkelanjutan. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa berkelanjutan. Bukan cuma sekarang aja bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan lanjut terus. Itu namanya fi'il mudhari. Bukan cuma mandek di bulan suci Ramadan, udah kamu takwa di bulan Ramadan ini. Setelah Ramadan gimana? Nah ini makanya la'allakum tattaqun itu fi'il mudhari digunakannya sekarang dan yang akan datang. Jadi ada istimrar, ada kelanjutan sampai Ramadan berikutnya. Ramadan ini begitu lagi sampai Ramadan berikutnya, terus berkelanjutan. Itulah la'allakum tattaqun. Jadi jangan cuma rajin di bulan suci Ramadan, sholat subuh berjamaah di masjid Ramadan aja, sholat subuh rajin Ramadan aja, sholat isya rajin Ramadan aja. Bukan itu betul bagus. Jamaah kita mau dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi terus jamaah. Karena itu pahalanya luar biasa. Jangan tinggalin jamaah waktu berdua. Jamaah maksimal kita jamaah. Ada upaya hati kita untuk berjamaah. Kalau kita sendiri kayaknya nggak pernah sholat udah enak sholat sendiri. Kita cari jamaah. Itulah mudah-mudahan kita masuk arti pengaruh Ramadan kita. Setelah Ramadan pengennya jamaah aja, insya Allah itu bagian dari la'allakum tattaqun. Setelah Ramadan kita pengennya sedekah, kita pengennya silaturahmi. Itu akar bekas atau dampak dari Ramadan, dampak positif. Itu yang mudah-mudahan disebut la'allakum tattaqun, terus berkelanjutan. Setelah Ramadan begitu, jangan cuma Ramadan. Makanya Allah menggunakan fi'ilnya fi'il mudhari. La'allakum tattaqun, bukan muttaqin tapi tattaqun, aktif. Jadi yang namanya fi'il mudhari itu aktif. Kita aktif beribadah kepada Allah untuk mencapai tujuan takwa. Aktif Ramadan dan setelah Ramadan aktif. Nah makanya disebut dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ini yang menjadi tujuan Allah dan kita tercapai. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah setelah Ramadan. Itu tujuannya. Bukan kita hanya Ramadan saja. Betul, di Ramadan semangat ghirah ibadah kita meningkat jauh. Pokoknya kita bisa bandingin, kita sendiri yang bisa bandingin. Sebelum Ramadan dengan Ramadan, kayaknya ibadah saya makin meningkat, baca Quran saya makin meningkat, sedekah saya makin meningkat,
silaturahmi saya makin meningkat. Itulah Ramadan. Jangan sama. Kalau sama nggak ada nilainya berarti Ramadan. Kalau sama nggak ada nilainya. Kita sholat tiap hari di rumah. Ramadan di rumah juga. Bedanya cuma nggak makan nggak minum aja. Silaturahmi juga. Sedekah juga sama aja. Makanya kita kalau sedekah bulan Ramadan nih, kalau tarawih waduhnya banyak dikit. Yang bisa 5.000 naikin 10.000. Itu Ramadan. Kalau nggak 10.000 ya 50.000. Jangan sama. Ini biasanya 5.000, Ramadan 5.000 juga. Naikin, naik 10.000 minimal. Itu Ramadan beda. Tapi nanti setelah Ramadan jangan turun lagi 5.000 lagi. Jangan, naikin terus. Itu namanya Ramadan. Hikmah Ramadan ada. Jangan sampai sebelum Ramadan begini, Ramadan begini, habis Ramadan begini juga. Apa jadi nilai Ramadan di dalamnya? Allah sudah jelas-jelasan di Quran sebutkan la'allakum tattaqun, biar kita ini mencoba menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu nanti menurut Imam Ghazali ada 3. Tiga nanti setelah ini kita bahas lagi. Jadi mudah-mudahan kita beda sebelum Ramadan tingkatkan semua aktivitas kita. Semua aktivitas kita beda dengan sebelumnya. Bedain, jangan sama. Kalau sama tidak ada nilainya sama sekali Ramadan. Bedain. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa membedakan Ramadan dengan bukan Ramadan. Sedekah kita bedain juga. Tadi saya bilang yang 5.000 naikin 10.000. Yang biasanya kita ibadah zikir cuma sebentar, lama. Yang biasanya hari biasa kita megang Qurannya seminggu sekali, setiap hari. Yang biasanya ngajinya selembar, 5 lembar. Ini Ramadan, bedain. Ini Ramadan. Hikmah Ramadan semua sudah tahu. Bagaimana hikmah Ramadan, bagaimana pahala Ramadan sudah tahu. Bagaimana kelipatan pahalanya sudah tahu. Bagaimana nanti Allah akan menggandakan pahala kita, meningkatkan terus, dan apa nilai pahalanya nanti sudah tahu. Tinggal kita melaksanakan saja. Tingkatkan saja. Tadi yang baca Quran selembar 5 lembar. Yang tadinya tiap minggu sekali cuma ngaji Yasin di malam Jumat, tiap hari sekarang buka Quran tiap hari. Habis sholat subuh ngaji. Habis sholat isya itu waktunya sangat pas buat tadarus ngaji. Insya Allah minimal 1 bulan 30 juz selesai kita baca. Alhamdulillah dapat. Nah ini hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada satu nilai yang ada hanya dimulai di bulan suci Ramadan. Nilai apa itu? Yang biasanya mungkin di bulan biasa sedikit kita punya, tapi di bulan Ramadan justru itu yang menonjol. Kejujuran kita, jujur terhadap diri sendiri, muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah di bulan suci Ramadan. Itu sadar tidak sadar, itu kita alami sendiri oleh diri kita. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Itu di bulan Ramadan meninggi, perasaan ini tinggi naik. Orang yang biasa merokok, yang nggak bisa berhenti merokok, nggak bisa nggak merokok dalam 1 jam sekali, tapi di bulan suci Ramadan bisa. Aneh juga emang bisa. Itu kadang-kadang diangkut karena udah nggak bisa merokok juga. Padahal kan itu kan wah luar biasa itu diangkut kalau saya merokok. Itu kan wah tapi dia nggak tahu gitu. Bagi yang merokok, tapi bulan suci Ramadan bisa nggak merokok dari subuh sampai maghrib nggak
Di rumah sendirian, nggak ada yang tahu dia merokok. Tapi kenapa dia nggak merokok? Itu muncul hanya di bulan suci Ramadan. Dia jujur dengan dirinya bahwa saya puasa. Jujur, nggak ada yang tahu orang. Itulah muraqabatullah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Ini yang muncul di bulan Ramadan. Nggak tahu di bulan sebelumnya, sebelum Ramadan susah. Tapi di bulan Ramadan insya Allah bisa. Itulah muncul perasaan dia diawasi oleh Allah. Dia jujur dengan dirinya. Oh, dia puasa. Begitu juga kalau puasa di rumah sendirian, wah nggak ada semua, bisa saja kita makan, kita minum, bisa. Orang minum kan cuma sebentar selesai, nggak ada yang tahu kalau kita sudah minum. Tapi itu bisa kita lakukan dari subuh sampai malam. Itulah muraqabatullah. Sifat inilah yang harus kita munculkan. Muraqabatullah, Allah mengawasi kita. Bayangkan kalau sifat ini sudah kita punyai dan dipunyai oleh semua orang Islam. Setiap Islam kita ini punya muraqabatullah, merasa kita diawasi oleh Allah. Muraqabatullah itu berlaku di semua orang Islam misalnya. Selesai sudah, nggak ada yang namanya korupsi, nggak ada yang namanya manipulasi, nggak ada itu. Kerja di depan kita duit sebanyak mungkin, nggak ada yang kita ambil, nggak ada yang kita kantongin. Kenapa? Nggak berani. Allah mengawasi kita. Pernah kan kejadian ketika zaman Umar, itu sudah tahu cerita semua. Bagaimana ketika Abdullah bin Dinar bersama Umar mau ke Mekah, di suatu jalan ingin berhenti. Di saat yang sama dari bukit turun seorang anak pengembala, turun. Kemudian Umar nanya sama pengembala itu, ini kambingnya boleh nggak saya beli? Kata dia, wah ini bukan kambing saya Pak, kambing majikan saya ini. Udah nggak apa-apa, ini kambing banyak ratusan, satu hilang nggak bakal begitu. Anggap aja dia dimakan serigala, anggap saja dia mati. Bisa alasan kamu, saya butuh mau makan, minta satu saya beli. Apa jawaban pengembala itu ketika ditanya berusaha untuk bagaimana memanipulasi jumlah kambing, satu aja hilang, tapi dia menjawab dengan, kalau Umar tidak tahu fa'inna Allah, tapi Allah di mana? Kalau Umar nggak tahu boleh, tapi di mana Allah? Fa'inna Allah. Artinya Allah Maha tahu. Allah tahu. Umar mungkin nggak tahu sebagai khalifah, tapi Allah tahu bahwa saya ini bohong, kambingnya nggak hilang, tapi saya jual. Allah tahu. Nah, ketika itu pula Umar menangis dengan kejujuran sifat pengembala itu, sifat muraqabatullah. Dia merasa diawasi Allah, dia nggak mau, walaupun bisa dilakukan, dia nggak mau. Maka Umar menangis, kemudian mencari siapa pemilik pengembala ini, hamba ini, maka dibebaskan oleh Umar. Ini menunjukkan bagaimana ia menjalankan hidup ini dengan satu sifat saja selesai semua. Muraqabatullah. Itu yang di bulan puasa ini, saat ini hampir semua orang kita Muslim punya sifat itu. Muraqabatullah. Allah mengawasi kita, walaupun kita nggak tahu, walaupun kita sengaja ngumpet dimanapun. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tahu semua apa yang rahasia di bumi maupun di langit, tahu semua rahasia apapun. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Bahkan di dalam hati kita pun
Yang tersembunyi, niat tersembunyi, Allah tahu. Ada niat kita yang nggak baik tersembunyi, nggak mungkin orang tahu karena sudah kita sembunyikan niat jelek itu. Tapi Allah tahu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Allah tidak akan lalai dari apa yang dilakukan oleh orang zalim. Tahu Allah, apapun yang dilakukan tahu. Apalagi cuma niat puasa. Tahu kita minum, itu mah kelihatan. Yang tersembunyi saja Allah tahu, apalagi yang zahir. Karena itu hadirullah, sifat ini yang luar biasa kalau kita lanjutkan setelah Ramadan. Makanya la'allakum tattaqun, sifat muttaqin itu terus berkelanjutan dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Jangan berhenti di akhir Ramadan. La'allakum tattaqun. Makanya fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu berkelanjutan terus sampai Ramadan berikutnya. Setelah itu berkelanjutan lagi sampai Ramadan berikutnya. Setelah itu berkelanjutan lagi sampai kita meninggal. Sampai selesai takdir kita di muka bumi ini, meninggal. Nah, dengan demikian mudah-mudahan amal kita ini terbawa sampai kita meninggal, dan meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Doa ini Pak, doa ini yang paling dibenci sama iblis, dibenci sama setan. Doa apa? Ada doa yang dibenci banget sama iblis. Iblis benci, setan benci sama doa ini. Apa doanya? Tadi, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu yang dibenci banget sama setan. Kenapa setan benci? Kenapa setan benci dengan doa ini? Karena kalau kita doa ini kemudian kita benar-benar husnul khatimah, percuma iblis godain kita dari awal sampai akhir. Tahu-tahu meninggalnya husnul khatimah. Itu yang iblis nggak mau. Iblis maunya semua orang suul khatimah. Maunya iblis sama setan sama tentara-tentaranya, maunya dia kita meninggal suul khatimah, agar menjadi teman dia di neraka. Sebanyak-banyaknya dia tarik orang, dia masuk neraka dengan suul khatimah. Makanya kalau ada orang meninggal husnul khatimah, nangis dia, nangis luar biasa kalau dia ada orang meninggal husnul khatimah, dia gagal. Makanya di akhir-akhir detik-detik meninggalnya kita, itu pertarungan adalah kebaikan dengan keburukan. Setan, iblis maksimal banget itu mengajak kita suul khatimah di detik-detik terakhir kehidupan kita. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk mentalkin orang yang mau meninggal. Jadi kalau orang yang mau meninggal ditalkin, di kupingnya diucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, di telinganya, biar dia ngikutin. Jangan sampai nanti kita talkin setan yang boleh dia suul khatimah. Itu. Jadi jangan sampai kalau orang mau meninggal kita talkin dengan kalimat thayyibah. Nangkitnya juga jangan cepat-cepat. Kita kalau orang meninggal, nangkitnya ayo Pak, baca Pak, baca, nyebut apa? Nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan cepat-cepat kalau mentalkin orang yang mau meninggal, pelan-pelan. Karena orang yang mau meninggal itu dalam keadaan luar biasa jiwanya, guncang, dalam keadaan stres. Jadi bacanya pelan-pelan. Ikuti Pak, la ilaha illallah. Berhenti dulu. Jangan ikut la ilaha illallah. Dia sendiri lagi puyeng. Saya juga kaget sama dia. Saya lagi puyeng ini. Mau meninggal itu luar biasa Pak. Orang yang mau meninggal itu kan dalam keadaan resah, gelisah, dalam keadaan tertekan.
Makanya kita talqin pelan-pelan. La ilaha illallah. Pelan kita. La ilaha sampai dia mengucap. Kalau dia nggak mengucap nggak apa-apa. Yang penting kita sudah talqinkan, dia dengar. Mudah-mudahan dia baca di dalam hati. Jangan, aku nggak baca apa, ayo mau. Lah kita lagi dalam hadis tersebut itu dipaksa, nggak bisa. Nah, mudah-mudahan kalau dia nggak mengucap secara zahir, di hatinya dia mengucap. Itu makanya kita bimbing. Jangan sampai orang sekarang ditinggal. Aku ditinggal. Jangan. Kita bimbing, kita dekati. Insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang dimaksud. Setan benci banget dengan doa ini. Makanya kita perbanyak doa minta husnul khatimah. Nah, hadirin rahimahullah, ini ghayah, tujuan orang yang bertakwa itu adalah ini, meninggalnya husnul khatimah. Kalau orang yang bertakwa ujungnya pasti. Orang yang meninggalnya husnul khatimah tidak ada lagi balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa secara berkelanjutan, digunakan fi'ilnya mudhari bukan madi. Coba kalau fi'il madi putus sudah, hanya bulan Ramadan saja, selainnya terserah. Makanya digunakan fi'il mudhari itu adalah terus berkelanjutan sampai akhir hayat kita. Hadirin rahimahullah, menurut Imam Ghazali, jadi makna takwa itu ada 3 makna. Yang pertama khasyah wa haibah. Jadi menurut Imam Ghazali 3 makna takwa itu. Pertama khasyah wa haibah. Secara makna khasyah wa haibah itu sama, takut pada Allah. Khasyah wa haibah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Itu khasyah. Khasyah itu takut. Takutnya takut karena ilmu. Khasyah itu. Jadi para ulama takut kepada Allah karena ilmu. Dia punya ilmu. Dia punya ilmu ulama itu, makanya dia takut kepada Allah. Tapi kalau haibah, takut karena kebesaran Allah. Itu bedanya. Kalau haibah, takut karena kebesaran Allah. Kita takut kepada Allah karena keagungan Allah, kebesaran Allah. Takut. Tapi kalau khasyah, takutnya itu karena kita punya ilmu. Ulama itu takut sama Allah karena apa? Punya ilmu. Kita nggak takut. Kenapa? Nggak punya ilmu kita. Makanya yang nggak punya ilmu mah nggak takut sama Allah. Makanya yang nggak punya ilmu mah mau berzina, nggak punya ilmu agama, nggak tahu kalau berzina itu pahalanya dosanya bagaimana, nggak tahu, nggak punya ilmunya. Makanya dia mau lanjut aja. Tapi kalau orang berilmu, ulama nggak berani, takut. Dia tahu ilmunya, dia tahu hukumnya. Itu Ghazali, yang Ghazali khasyah wa haibah. Jadi orang bertakwa itu takut terhadap apa? Takut terhadap perbuatannya itu berdampak. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Yang kita takutkan itu dampaknya di akhirat, Pak. Dampak perbuatan kita ini dosa kita takut di akhirat, bukan di sini. Kalau di sini gampang, di azab pun kita masih bisa menahan. Kalau kita nahan ya mati, sudah. Tapi kalau di akhirat, bagaimana azab Allah, kita nggak bisa bayangin. Makanya orang yang nggak punya ilmu mah, ya melaksanakan dosa aman aja. Enggak sholat zuhur aman, enggak sholat asar aman, kayak nggak pernah salah, biasa aja gitu. Enggak sholat maghrib ya biasa aja, enggak merasa dosa, enggak merasa salah. Kita juga bingung kalau ada orang nggak sholat maghrib, biasa aja gitu, nggak ada penyesalan, nggak ada bagaimana enggak. Kenapa nggak punya ilmunya? Coba orang yang tahu bagaimana dahsyatnya nggak berani.
Nggak berani itu meninggalkan sholat, nggak berani. Orang yang nggak tahu mah biasa aja, ketawa-ketawa aja, maghrib masih nongkrong di jalan ketawa-ketawa aja. Nggak ada gitu mau sholat, niat mau sholat udah bingung kita kan, udahlah nggak tahu ilmunya. Makanya orang yang ulama itu takut sama Allah. Nah mudah-mudahan kita juga takut terhadap Allah, dengan keagungan Allah, dengan azab Allah kita takut. Nah yang kedua, ta'ah wal ibadah. Yang tadi khasyah wal ibadah, yang kedua ta'ah wal ibadah. Taat. Orang yang bertakwa itu taat. Nggak ada orang yang bertakwa tidak taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pasti dia meningkatkan ibadah terus. Kalau sekarang kita jarang sholat subuh di masjid, setelah Ramadan rajin ke masjid. Itu orang yang bertakwa ujung nanti. Bertakwa itu kan proses. Nggak bisa takwa itu habis Ramadan, dia bertakwa. Enggak. Wajib orangnya takwa. Pakai baju takwa bisa. Tapi kalau orangnya proses pelan-pelan, bertahap, itu nggak bisa ujung-ujung. Nah, ta'ah wal ibadah itu ciri khas orang yang bertakwa. Nah, yang ketiga, ini yang mesti kita lakukan terus. Tanzi'u minadu. Jadi kita tanzi'ul qalb, tanzi'ul qulub minad-dunub. Jadi kita membersihkan hati kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Pada bertakwa itu membersihkan hatinya, tidak mencampurkan dengan hal-hal yang berbau maksiat, agar hatinya itu bersih. Dengan bersih diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Jangan sampai hati itu diisi oleh sifat-sifat yang tercela, ria, benci, kemudian semua hal-hal yang bersifat jelek itu masuk. Makanya tanzi'u qalb an-dunub, hatinya dibersihkan agar masuk sifat-sifat terpuji. Itu takwa menurut Imam Ghazali. Jadi kita berusaha terus menggapai kriteria-kriteria bertakwa di bulan suci Ramadan ini. Tadi sudah saya sebutkan, diawali dengan sifat-sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi saja itu sudah menahan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang baik saja kita tingkatkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Muraqabatullah itu mencegah kita untuk berbuat hal maksiat. Itu muraqabatullah. Makanya dari sekarang kita coba muraqabatullah itu. Kalau yang bersifat zahir bisa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, insya Allah bisa kita lakukan. Tetapi yang bersifat yang sulitnya itu adalah bersifat batin. Kita benci sama orang, coba kita hilangkan di bulan suci Ramadan ini. Kita kesel sama orang, benci sama orang, kita hilangkan dengan memaafkan. Bisa nggak kira-kira? Kita mencapai sesuatu dengan yang tidak baik, bisa nggak kita ubah dengan yang baik? Kita biasa mengambil barang orang, bisa nggak kita mengambil barang orang? Jadi muraqabatullah itu kita terapkan. Allah Maha tahu. Kalau kita ambil, Allah melihat, makanya ditahan oleh kita. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan awal yang baik buat kita untuk mencegah amal-amal yang tidak baik. Amalun sayyi'ah, amal sayyi'ah itu kita cegah. Kita katakan al-amalul mahmudah, amal-amal yang terpuji, amal-amal yang baik. Muraqabatullah kita terapkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, Ramadan maupun sesudah Ramadan. Karena kita berusaha untuk menjadi orang yang muttaqin dengan cara pertama saja muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Apapun yang dilakukan diawasi.
Kita mau begini, Allah mengawasi, begini Allah mengawasi, akhirnya kita enggak jadi. Itu yang mudah-mudahan membawa kita kepada orang-orang yang bertakwa. Kita nggak tahu, hanya Allah yang bisa mengasih gelar muttaqin pada hambanya Allah. Kita mah nggak tahu apa kata orang-orang yang kita tahu. Tapi sifat-sifatnya kalau Imam Ghazali masuklah ke kita, masuk, insya Allah kita orang yang muttaqin. Tapi itu terus berkelanjutan. Jangan di bulan suci Ramadan aja. Nanti setelah Ramadan kita tingkatkan. Itu mudah-mudahan yang mendorong kita menjadi muttaqin. Hadirin Bapak sekalian, sidang salat rahimahullah. Ini sedikit bahasan kita mengenai Ramadan dari penyebutan siang dengan saum. Mudah-mudahan kita saum. Makanya niat kita apa? Nawa itu sauma ghadin. Jadi kita berniat selain makan minum berhubungan, saya juga ingin menahan dari perbuatan tercela. Saya nggak maulah ngomongin orang, saya nggak maulah mencuri harta orang, saya nggak maulah ini, nggak mau ini. Makanya niat kita saum, bukan siang. Nawa itu sauma ghadin, itu kata-kata saum. Biar kita semua berupaya untuk mencegah semua, bukan cuma makan minum dan berhubungan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan saum. Ya, kalau siang, insya Allah semua bisa. Tapi kalau saum, belum tentu semua bisa. Tapi kita berusaha untuk mencapai itu. Kita tutup semua celah-celah kemaksiatan, kita tutup semua celah-celah kemungkaran, kita tutup semua celah-celah yang tidak baik, agar puasa kita sebagaimana dia Allah lah lakum tatakun bisa kita capai. Semua termasuk saya, semua kita ini terus berupaya untuk menjadi lakum tatakun dengan jawabul mudhari berlaku hadir secara sekarang wal mustaqbal dan juga yang akan datang setelah Ramadan terus berkelanjutan. Inilah rahimahullah. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini puasa yang bisa membawa perubahan dalam diri kita. Jangan sampai sama, kalau sama ya jadi nol. Sebelum puasa begini, habis puasa begini juga. Jadi nggak ada nilainya puasa. Rugi kita, rugi. Inilah momen kita untuk mengubah perilaku kita, mengubah akhlak kita menjadi lebih baik. Kita gunakan saum biar kita bisa meningkatkan semua aspek ibadah kita. Kita tingkatkan semua ibadah kita. Yang sunnah, kita laksanakan sekarang. Yang jarang sholat sunnah ini, sholat ini kita sunat. Yang jarang melaksanakan sholat ini kita sholat. Apapun kita sholat, kita ngaji, kita berbanyak ngaji. Insya Allah ngaji itu luar biasa, baca Quran itu luar biasa pahalanya. Apalagi nanti mudah-mudahan ya akhirat kita mendapat syafaat dari apa yang kita baca di dalam Quran. Apa itu dengan syafaat? Mudah-mudahan semakin banyak kita baca, semakin banyak syafaat yang kita dapatkan, dan semakin kuat syafaat itu menolong kita nanti akhirat. Itu salah satu saja yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita baca terus, mudah-mudahan kita tingkatkan. Tadi menuju takwa tidak mudah. Ibadah kita tingkatkan saja belum cukup. Tapi kalau hati kita tingkatkan, hati kita perbaiki, terus kita dekat dengan Allah, muraqabatullah, Allah mengawasi kita. Di mana pun kita berada, Allah mengawasi kita. Insya Allah itu menjadi modal kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini masuk untuk saya pribadi dan juga buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa dan kita akan dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada husnul khatimah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, buat saya, dan bisa kita laksanakan puasa Ramadan sebaik-baiknya hari ini. Demikian, Allahu muwaffiq lakum min thariq
Berikan kita daya